1841 meledak 31. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya. Keluarga ini pergi kemana? Petik 2. Oh, maksudmu Xiaoli dan yang lainnya. Hari ini pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Pria ini mengeluarkan kunci untuk membuka pintu, dan Leng Xicheng semakin bingung, kamu siapa? Aku adalah pengasuh mereka. Aku baru datang beberapa hari yang lalu. Pria itu melihat Leng Xicheng membawa bunga dan mengira dia adalah pacar Li Yuyu. Petik 2. Kamu datang untuk menemui Xiaoli. Petik 2. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya. Bukan, aku datang untuk mencari istriku. Siapa istrimu? Petik 2. Leng Xicheng menjelaskan. Wanita yang telah tinggal bersama Li Yuyu beberapa hari ini. Petik 2. Hidup bersama. Pria itu bahkan lebih bingung, tapi, tidak. Xiaoli tinggal sendirian dalam beberapa hari terakhir, selain ibu dan putrinya, saya. Petik 2. Leng Xicheng tercengang. Bagaimana mungkin? Tapi Qingqing dengan jelas memberitahuku bahwa dia tinggal di keluarga Li. Omong kosong. Aku tinggal di rumah Li. Pria itu menatap dari atas ke bawah. Kamu tidak mencari salah satu pintu, kan? Petik 2. Leng Xicheng tercengang. Tidakkah semua orang mengatakan bahwa Gu Qingqing tinggal di keluarga Li? Pembantu, pengawal, dan bahkan He Yumeng, mereka selalu bersama. Jika dia tidak tinggal di rumah keluarga Li, dia akan pergi kemana? Jangan-jangan, Ibu Li beberapa hari ini tinggal di rumah sakit, jadi. Beberapa hari ini dia tinggal di rumah, hanya saja dia baru saja keluar untuk menemui dokter. Pria itu takut Leng Xicheng adalah pembohong atau apa, jadi dia mendorongnya keluar. Jika kamu tidak percaya, tunggu mereka kembali malam ini dan bertanya. Petik 2. Tidak ada apa-apa jika diusir. Intinya, Gu Qingqing pergi kemana? Dia menelepon ponselnya lagi dan mematikan ponselnya. Ini sangat buruk. Terkadang dia mematikan ponselnya saat istirahat, bukan berarti dia melakukannya di siang hari. Dia menggunakan sistem lokasi di ponsel Gu Qingqing, tetapi dia sudah mematikan ponselnya, dan tidak bisa menemukan lokasinya saat ini. Leng Xicheng turun dengan membawa bunga terbang, wajahnya tampak dingin. Jika dia tidak ada di rumah keluarga Li, dia akan pergi kemana? Dia segera menelepon keluarga Gu dan Wu Aimei menjawab. Dia adalah menantu Qingqing. Dia tidak kembali dalam 2 hari ini. Petik 2. Leng Xicheng sangat cemas, dia tidak ada di rumah keluarga Li, juga tidak ada di rumah, jadi kemana dia pergi? Lalu dia tidak mengatakan mau pergi kemana. Wu Aimei juga bingung. Tidak, mati saja. Dia bahkan tidak tahu kalau dia kembali. Aku. Sebelum dia selesai berbicara, Leng Xicheng langsung menutup telepon. Dia menelepon Li Yuyu lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Lalu Gu Qingqing akan pergi kemana? Setelah turun, Sekretaris Cheng melihat Leng Xicheng turun sendirian dan masih memeluk seikat bunga itu. Ia merasa agak aneh. Tuan Leng, kenapa kamu? Seorang diri. Sebelum dia mengutarakannya, Leng Xicheng langsung meninju dengan keras. Baru kali ini Leng Xiok memukul orang, meskipun Leng Xi telah menggunakan berbagai cara untuk memperbaiki banyak orang, dan berkali-kali berteriak untuk memotong gajinya dan bonusnya, tapi tidak pernah terwujud. Sebaliknya, dia menambahkan uang dan dihargai, selain kepribadiannya yang tidak pasti, benar-benar bisa dianggap sebagai bos yang baik, tapi kali ini Leng Xicheng memukulnya dengan keras. Sekretaris Cheng mendongak dan melihat mata Leng Xicheng yang marah, cemas, dan lebih banyak menyalahkan diri sendiri dan khawatir daripada marah dan cemas. Baru saja mau berbicara, Leng Xicheng menelepon Li Yuyu lagi, kali ini ia mengangkatnya. Sebelum Li Yuyu bisa berbicara, Leng Xicheng berkata, di mana? Qingqing. 1842 meledak 32. Ini benar-benar foto 2 hari ini. Chen Wenji takut dia tidak percaya, dan mengangguk. Itu benar, saya hanya menatap mereka setelah menerima foto klub malam yang dikirim oleh teman saya malam sebelumnya. Presiden Leng, mereka berdua sudah lama. Sebelum dia selesai berbicara, Leng Xicheng langsung menutup telepon. Meskipun Chen Wenji menutup telepon, ia masih sangat senang ketika memikirkan Leng Xicheng dan Gu Qingqing berselisih. Leng Xicheng melihat foto-foto itu, Chen Wenji secara khusus memilih sudutnya, dan secara alami kedua orang ini terlihat sangat dekat dari foto tersebut. Tapi melihat keadaan foto itu, Gu Qingqing tampak tidak buruk, jadi tidak apa-apa. Meskipun dia tidak suka wajah jahatnya terhadap Lin Zuyi,
dia juga membenci wajahnya yang bermuka dua, dan dia juga benci karena sengaja memanfaatkan privasi Gu Qingqing, tetapi dia tidak terlalu khawatir tentang masalah pria dan wanita. Rubah tua seperti Lin Zuyi, jika ingin menyerangnya, dia sudah lama melakukannya. Bagaimana mungkin dia masih hidup sampai sekarang? Mungkin dia benar-benar tidak kembali dalam beberapa hari ini. Selama lelaki itu bukan Ni Zining, dia tidak khawatir. Dia masih sangat percaya pada perilaku Gu Qingqing. Cintanya terhadap Ni Zining selama bertahun-tahun telah membuatnya tidak dapat melihat kesan baik pria lain terhadap pria manapun, yaitu, baru-baru ini, butuh 3 tahun bagi dirinya untuk menembus hatinya. Setelah berasumsi, dia pulang ke rumah dan memikirkan kejutan apa yang akan diberikan kepadanya setelah pulang. Dia melemparkan ponselnya kepada Sekretaris Cheng. Petik 2. Sekretaris Cheng terpukul, suasana hatinya menjadi lesu hingga sekarang. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Pergi kemana?" "Sang Xia pulang." Leng Xicheng menjawab singkat dan masuk ke dalam mobil. "Pulang." Sekretaris Cheng tanpa sadar melirik ponselnya dan terkejut. Ketika dia ingin berbicara, dia menemukan bahwa mata Leng Xicheng di kaca spion sangat dingin. Petik 2. Sekretaris Cheng mana yang berani melihat lebih banyak? Dia segera berkata, "Aku akan segera menghapus semua fotonya." Petik 2. Leng Xicheng segera bersiap untuk pergi, dan berkata, "Pergilah, cari Chen Wenji dan suruh dia menghancurkan semua fotonya, dan jangan sampai dibagikan keluar. Jika ada yang keluar, dosamu akan bertambah." Sekretaris Cheng terkejut dan segera mengangguk. Petik 2. Tuan Leng tenang saja, aku jamin tidak akan ada yang tahu. Tidak butuh waktu lama untuk kembali ke Villa Xishan dari keluarga Li. Ketika saja memasuki gerbang gunung, Leng Xicheng berpikir bahwa karena dia tidak bisa bertemu Gu Qingqing di luar, maka dia mungkin akan pulang malam baru ini. Jika dia ada di rumah, dia harus mengaturnya dengan lebih baik. Ketika pulang, ia biasa melihat ke garasi. Mobil tidak menggunakan jejak. Pembantu itu datang untuk mengambil bunga yang dibelinya. Suara Leng Xicheng terdengar datar, "Di mana nyonya?" Pembantu itu ketenangan. Petik 2. Leng Xicheng mengangguk tanpa banyak menanggapi. Ia langsung berjalan ke lantai 2 dan kembali ke kamar untuk mandi. Ia melihat bahwa waktunya hampir malam. Apa yang akan terjadi jika Gu Qingqing kembali? Dia turun perlahan sambil mengenakan piyama dan memberitahu pengasuh sambil berjalan, "Sang Xia, nanti buatkan bubur untuk istrinya, bubur kulit, telur, dan daging, lalu kukus sedikit biskuit, dan buatkan lauk yang menyegarkan." Petik 2. Ketika dia berjalan ke sudut tangga, dia tercengang. Bukan hanya dia, pengasuhnya juga sedikit malu. Karena dia tidak hanya melihat pengasuhnya, tetapi juga melihat Gu Qingqing dan Lin Zuyi yang kembali dari jauh. 1844 meledak 34. Yang paling tidak terduga adalah Lin Zuyi. Dia masih berteriak dengan cemas. "Jangan terlalu kuat, dia tidak bisa menahannya sekarang." Ketika Lin Zuoyue berbicara, Leng Xicheng semakin membencinya. Dia memegang tangan istrinya, apa hubungannya dengan Lin Zuyi? Bahkan jika dia sekarang samar-samar menyadari ada yang tidak berdamai dengan Gu Qingqing, dia tidak akan kalah di depan orang luar. "Ini istriku, apa yang terjadi padamu?" Pengasuh, antar tamu. Pengasuh itu juga memandang Lin Zuyi, "Tuan Vienes, apakah Anda pergi untuk sementara waktu?" Lin Zuyi tidak mati, tetapi dia juga tidak memperhatikan Leng Xicheng, tetapi memandang Gu Qingqing, dan ada kelembutan dalam nada suaranya yang belum pernah dia miliki sebelumnya. "Kalau begitu aku akan pergi dulu, dan kamu tidak perlu khawatir tentang urusan perusahaan. Kita berbicara lagi kapan tubuhnya akan membaik." Petik 2. Gu Qingqing hampir tidak melirik Leng Xicheng sejak memasuki pintu, tetapi ketika Lin Zuyi pergi, meskipun ia masih menutupi setengah wajahnya, ia dapat melihat sedikit kelembutan di matanya. Tatapan mata Leng Xicheng tiba-tiba menjadi marah. Lin Zuyi mengangguk dan mundur. Leng Xicheng juga menarik bahan-bahan yang dia beli dari pengasuhnya dan membuangnya dari belakang pantatnya. Petik 2. Lin Zuyi tidak marah ketika barang-barang itu dilempar. Sebaliknya, ia menoleh dan menghibur. "Aku pergi, kamu beristirahatlah dengan baik." Petik 2. Gu Qingqing tidak mengatakan apa-apa kali ini, ia hanya mengangguk ringan. Pintu tertutup dengan suara benturan, Leng Xicheng benar-benar marah. Untungnya, ketika dia baru saja melihat foto Chen Wenji,
dia yakin bahwa kedua orang ini tidak akan pernah memiliki sedikit keintiman, tetapi apa ini sekarang? Kedua orang ini saling melirik, apa mereka mengira dia sudah mati? Dia berani bergosip di depannya, apalagi yang bisa dia lakukan secara pribadi. Setelah gerbang tertutup, Gu Qingqing tidak peduli dengan Leng Xicheng, meninggalkannya dan langsung berbalik ke atas. Sejak Leng Xicheng mengenalnya, dia tidak pernah diperlakukan dengan begitu menghina. Bahkan ketika ia pertama kali menikah, ia tidak menyukainya, setidaknya ia masih berpura-pura menyanjungnya saat itu. Kapan ia diperlakukan dengan acuh tak acuh seperti itu? Dia segera menyusul. Kemana kamu pergi selama 2 hari ini? Kamu bilang kamu pergi ke rumah keluarga Li, pengasuh dan pengawal juga bilang kamu ada di rumah keluarga Li. Tapi ketika aku pergi ke rumah keluarga Li, kamu sama sekali tidak ada. Kamu pergi kemana? Gu Qingqing, bicaralah. Petik 2. Gu Qingqing tidak peduli dengan kata-katanya, dan langsung naik ke lantai 2. Leng Xicheng juga mengikuti dengan erat. Ketika Gu Qingqing sudah maju, ia juga harus mengikutinya. Gu Qingqing berbalik dan bersiap untuk menutup pintu. Leng Xicheng segera mengulurkan tangannya untuk menopang panel pintu dan mencegahnya menutup pintu. Gu Qingqing, kamu belum menjawab pertanyaanku. Di mana saja kau selama 2 hari ini? Petik 2. Gu Qingqing akhirnya berbicara kali ini, tetapi suaranya agak kecil, mungkin karena kepalanya masih tersembunyi di bawah jaket, suaranya agak serak. Aku akan ganti baju. Petik 2. Sambil berbicara, dia langsung menutup pintu. Leng Xicheng dikurung di luar pintu dan sedikit mengejutkan. Setelah sadar, dia segera merasa ada yang salah, dan segera pergi untuk mendorong pintu. Gu Qingqing. Petik 2. Gu Qingqing benar-benar mengganti pakaiannya dan melepaskan jaket, di dalamnya juga ada pakaian yang biasa ia pakai kaos dan celana, dia juga menyiapkan piyama tebal. Dia biasanya tidak terlalu takut dingin, kecuali saat dia berada di saat-saat tertentu. Leng Xicheng segera menanggapi perintah Lin Zui sambil diam. Petik 2. 1845 meledak 35. Gu Qingqing meliriknya dengan dingin. Tatapan itu benar-benar dingin, dan masih ada rasa yang tidak bisa diungkapkan dalam pandangan, kemarahan, dan sedikit penghinaan. Bahkan ada sedikit rasa sakit setelah kegilaan yang ekstrim. Dia bilang dia sedang menstruasi. Sebenarnya dia juga sangat ingin menjadi seorang dokter. Sebenarnya, tidak ada bedanya dengan kondisi fisik. Tapi yang satu adalah sel telur yang mati secara normal, sedangkan yang lainnya, berbentuk setengah jalan, hanya bertahan selama lebih dari 2 bulan. Jing, Leon baiklah. Sekitar 10 jam yang lalu, dia kehilangan anak pertamanya. Bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa nyawa kecil itu diam-diam berada di dalam perut selama lebih dari 2 bulan. Ketika dokter melewatkan kemarin, dia bahkan bodoh. Bagaimana bisa? Bukankah dia masih memiliki cuti rutin lebih dari sebulan yang lalu? Meskipun jumlahnya sangat kecil dan tidak lama kemudian menghilang, dia mengira bahwa dia terlalu stres dan bermitra dengan Leng Xicheng selama 3 hari sehingga waktu menstruasinya tidak tepat waktu. Siapa yang tahu bahwa itu adalah keguguran? Sebenarnya, ia juga bukannya tidak ada gerakan yang sama sekali. Baru-baru ini, makanan yang ia makan sangat ringan, terutama ikan dan daging. Kadang-kadang, begitu mendengar kata ikan lele, pikiran secara otomatis terisi dengan bau amis, dan isi langsung terasa tidak nyaman. Tapi dia sudah lama menderita penyakit lambung. Terkadang, ketika dia merasa sakit, dia tidak bisa makan apa-apa. Ada juga tubuh yang menjadi agak lemah dan mudah terserang flu. Ditambah lagi suasana hatinya sangat berfluktuasi. Ketika dia dibawa ke rumah sakit tadi malam, anaknya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dia menelepon Leng Xicheng tadi malam dan berharap dia kembali. Tentu saja ini adalah ayah dari anaknya. Jika terjadi sesuatu pada anaknya, dia harus tahu masalahnya. Selain itu, ini juga suaminya. Keguguran juga merupakan operasi kecil, dan dia harus kembali untuk menandatangani. Tentu saja, meskipun anak ini sudah lama dinantikan oleh mereka, dia tahu bahwa karena dia tidak tahu kondisi fisiknya, dia makan obat flu kapan saja ketika dia demam terakhir kali. Ketika dia pergi ke klub malam untuk bertanya kepada Kak Qiang, dia minum begitu banyak anggur dan makan secara normal. Tidak terlalu memperhatikan, terutama saat dia masih minum obat aftercare. Bahkan jika anak ini bisa tetap tinggal, ada kemungkinan besar anak ini akan cacat. Tidak peduli apa itu, dia datang dengan tenang dan pergi dengan lengah.
Dia bahkan tidak terlalu khawatir tentang dia selama 1 detik pun. Entah itu menjadi seorang ibu atau istri, dia benar-benar gagal. Setelah dia meninggal, dia keluar dari operasi dan menatap langit-langit dengan mengosongkan. Ternyata dia tidak pernah merasa, tetapi ketika tubuhnya benar-benar kosong, seperti ada orang yang memegang pisau di belakang dan mengikis tulangnya, dan bertanya dengan keras, menangis mengapa dia sangat tidak bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Dia tidak layak menjadi ibu, dia benar-benar tidak memenuhi syarat. Kemudian, perhatiannya akhirnya sedikit bergeser. Lin Zui takut dia kesepian. Dia menyalakan TV Bangsal dan menyiarkan bagian Leng Xicheng yang menerima wawancara di Bangsal Su Zipei. Semua orang tahu bahwa berita suka membesar-besarkan fakta dan menciptakan ledakan. Sebenarnya, apa yang dikatakan Leng Xicheng sangat jelas. Saya benar-benar tidak menyukai Su Zipei sama sekali. Ia hanya menyukai teman yang berterima kasih, tetapi media berita tidak akan meliput hal ini. Judulnya adalah, Ratu Film berulang kali terluka karena cinta, dan Tuan Muda mengaku untuk tersenyum. 1846 meledak 36. Laporan selanjutnya secara alami dibuka dengan cara ini. Pagi ini, Su Zipei dan Leng Xicheng berpartisipasi dalam operasi penyelamatan grup Leng. Su Zipei mengalami cedera kaki. Leng Xicheng tidak perlu curiga melihat Su Zipei naik ambulans dan selalu menjaganya sepanjang malam. Setelah kondisi pasien stabil, dia menunggu di sana. Su Zipei awalnya hadir untuk berpartisipasi dalam film baru yang disutradarai oleh sutradara Prancis Michel, dan harus mundur karena cedera kaki. Setelah Leng Xicheng mengetahuinya, ia bahkan tidak ragu-ragu untuk menginvestasikan puluhan juta yuan lagi, dan dengan belak-belakan berkata bahwa ia harus melindungi posisi Su Zipei di box office. Su Zipei akan bergabung dengan kru setelah merawat lukanya. Ketika sedang berbicara tentang berita, Gu Qingqing berbaring di tempat tidur dan melihatnya dengan tenang. Tidak ada seorang pun di bangsal. Lin Zui juga tidak ada di sana untuk membelikannya makan siang. Ruangan itu sunyi, bahkan bisa terdengar tetesan infus. Dia tiba-tiba merasa sedikit benci. Bahkan jika dia kembali tadi malam, bahkan jika dia menghiburnya sedikit lebih banyak, dia tidak perlu menghadapi kesedihan anak-anaknya sendirian. Jadi, apa yang dia katakan tadi malam, aku sibuk, aku tidak punya waktu. Maksudnya, dia terus menemani Su Zipei karena kakinya. Tentu saja dia tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Su Zipei, tetapi dia tidak berpikir bahwa anak ini mungkin tidak memisahkan pahlawan film Su Zipei di matanya. Ia merasa bersalah pada anak ini. Ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi ibu dari anak ini. Jika dia tidak kembali, maka jangan kembali. Dia juga tidak akan membiarkan dia mengetahui keberadaan anak ini. Saat ini, Leng Xicheng mengulurkan tangan, ia dengan lembut melepaskan tangannya dan menenangkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Leng Xicheng sedikit malu, begitu pula Gu Qingqing. Kedua orang itu saling memandang. Setelah beberapa saat, Leng Xicheng berkata, aku ingin mengatakan sesuatu. Gu Qingqing juga berkata, aku juga ingin mengatakan sesuatu. Leng Xicheng tercengang, melihat wajahnya yang tenang, dan tidak tahu mengapa ada sedikit keraguan dan ketakutan di hatinya. Ada apa denganmu? Gu Qingqing juga melihatnya dan bertanya, bagaimana kabarmu? Su Zipei sudah menderita karena dia, anaknya sudah tidak ada, tapi Su Zipei dan anaknya masih ada. Apakah Leng Xicheng selanjutnya akan langsung mengajukan cerai padanya? Wei Yai sedikit menyindir, dia sedang mengawasi, dan Leng Xicheng juga sedang memperhatikan. Bicaralah dulu. Petik 2. Gu Qingqing tidak gugup, ia langsung mengangguk. Oke, tunggu sebentar, aku akan ganti baju. Leng Xicheng juga mengangguk, mundur, dan melihat gadis itu mengganti baju tidurnya dengan tenang. Entah kenapa, dia tiba-tiba agak takut, sepertinya ini terakhir kali dia melihat gadis itu mengganti baju rumahnya. Setelah dia berganti pakaian, dia mencuci tangan dan keluar, wajahnya sudah menunjukkan ekspresi tenang. Baru saja akan berbicara, pembantu itu mengetuk pintu dan masuk. Nyonya Beiming, teh jujube merahmu. Dan kopi tuan. Petik 2. Teh jujube merah, penambah darah, baru saja diperintahkan oleh Lin Zui sebelum pergi. Gu Qingqing mengangguk. Petik 2. Pembantu meletakkan teh dan kopi dengan baik. Sebelum keluar, Gu Qingqing juga secara khusus memerintahkan Wei Yai untuk menutup pintu. Terima kasih. Petik 2.
Pengasuh itu sedikit bingung dan melirik Leng Xicheng. Leng Xicheng mengernyit, dan suasana hatinya tampak tidak stabil. Ia juga mengangguk, dan mengasuhnya keluar dan menutup pintu dengan rapat. 1847 meledak 37. Gu Qingqing memegang teh jujube di tangannya dan kopi di depan Leng Xicheng. Teh jujutsu yang hangat sepertinya memberi kekuatan pada tubuhnya. Ia melihat Leng Xicheng yang berada di seberangnya juga meneguk kopi, tidak memasukkan gula atau susu. Dulu, dia paling suka kopi yang lembut, tapi hari ini dia hanya tahu kepahitan kopinya. Xicheng, kita sudah menikah selama 3 tahun. Wei Yai membuka mulut, pertama seperti aroma teh jujube kalimat yang berkibar. Leng Xicheng mengangguk. Selama 3 tahun ini, aku tidak pernah meminta istri yang baik, aku tidak bisa membantu pekerjaanmu, kehidupanmu juga sering tak bisa kuurus, saya juga sesekali bandel, menyebabkan Anda sering berlari di 2 tempat, menimbulkan berbagai macam kesulitan di hatimu, dan bukan hanya aku, keluargaku juga membuat banyak masalah untuk Anda. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya. Petik 2. Sebenarnya, keluarganya menjadi seperti itu, dan ada juga hasil dari dorongan diam-diam di belakang. Selama keluarganya terus menyeretnya, dia tidak akan bisa menceraikannya. Xicheng, tidak peduli berapa banyak kesalahan yang telah aku lakukan, ada satu hal yang aku tidak malu. Dalam 3 tahun ini, aku tidak berani mengatakan betapa kebal terhadapmu, tapi setidaknya aku tidak pernah berbohong padamu, juga tidak pernah berbohong padamu. Selama 3 tahun kami suami istri, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, tapi ada satu hal yang harus aku tanyakan kepada Anda. Petik 2. Leng Xicheng mengangguk. Tanyakan. Petik 2. Gu Qingqing tiba-tiba memegang cangkir itu. Petik 2. Aku ingin bertanya, apakah kamu mengenal Suan Qiang? Suan Qiang. Begitu nama itu keluar, Leng Xicheng tiba-tiba terkejut. Dia pikir dia akan bertanya tentang Su Zipei. Dia juga berpikir bahwa dia akan menjelaskan semuanya dengan Lin Zui selama beberapa hari ini, bahkan He Yumei dan lainnya. Hanya saja, yang tidak dia duga adalah Suan Qiang. Ini adalah bagian rahasia terdalam yang dia kubur. Ketika dia masih muda dan didistribusikan, dia selalu ingin dekat dengan Gu Qingqing, tetapi dia kemudian menjadi pacar Ni Zining dan pergi ke luar negeri bersamanya. Apalagi jika dia secara paksa mendudukinya dalam keadaan mabuk, dia tidak mengubah cintanya pada Ni Zining. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menggunakan cara yang paling kejam untuk merayu ayahnya agar kecanduan judi dan kalah dalam permainan judi. Keluarganya terlihat seperti itu. Bahkan jika dia tidak berhutang, keluarga Ni tidak bisa menjadi istrinya. Terlebih lagi, ayahnya masih seorang pemabuk dan masih berhutang banyak uang. Tapi tidak ada gunanya berpisah, hati terhadap Ni Zining tetap tidak berubah. Bahkan jika berpisah, dia akan terus jatuh cinta. Ni Zining hanya bisa menang jika dia tidak bisa membantu di saat yang paling tidak berdaya, dan dia bisa mengambil keuntungan darinya. Metodenya bagus, tapi sebenarnya hampir berhasil. Tapi tidak ada yang mengira bahwa ayahnya akan jatuh cinta dulu, berpikir untuk menyentuh porselen, menipu sejumlah besar uang, dan kemudian membeli asuransi besar untuk keluarganya. Dia bahkan tidak menyangka ayahnya akan mati di bawah rodanya. Karena gugup, Leng Xicheng bahkan hampir melompat. Ia panik dan ingin minum kopi untuk menenangkan diri. Siapa sangka, begitu tangannya diayunkan, cangkir kopi itu langsung jatuh ke tanah dan pecah. Ketika cangkir pecah, gerakan besar itu membuat pengasuh di lantai bawah juga menerapkan. Tuan, Nyonya, ada apa? Petik 2. Gu Qingqing meliriknya dengan dingin, suaranya tajam. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar, tutup pintunya. Leng Xicheng yang dulu galak di sana, Gu Qingqing tiba-tiba menyorotnya dengan tatapan matanya. 1848 meledak 38. Leng Xicheng yang dulu galak ke arahnya, Gu Qingqing tiba-tiba menyorotnya dengan sepasang matanya, matanya memancarkan cahaya dingin yang tajam, dan seketika membuat pengasuh itu terkejut dan segera membanting pintu dengan keras. Pembantu itu ketakutan, dan Leng Xicheng tidak lebih tenang darinya. Dia pasti tidak akan begitu bodoh untuk mengakuinya, dan tentu saja menggelengkan kepalanya menentangnya. Siapa ini? Belum pernah mendengarnya. Petik 2. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Kamu juga tidak perlu mengakuinya. Aku sudah melihat apa yang disebut. Kak Qiang, saya baru saja melihat catatan transfernya dan mendengarkan rekamannya. Lucu sekali. Akun untuk transfer itu,
atau kartu bank $1.000.000 yang Anda berikan kepada saya? Petik 2. Gu Qingqing masih tersenyum ketika mengatakan ini. 1 juta yuan, setiap hari aku terpaksa berinvestasi, 1 juta yuan, dan memberiku uang untuk menjual diri sepanjang malam, apa yang harus aku katakan? Jadi aku cukup berharga. Bukan, tidak seperti ini. Leng Xicheng tiba-tiba menjadi cemas. Pada saat itu, keluarga Leng berubah drastis, keluarga Su mundur, dan segala macam hal konyol muncul bersamaan. Dia berencana memberi Su Anqiang $1.000.000 untuk dia hentikan. Siapapun yang tahu bahwa Gu Qingqing menabraknya masuk begitu saja, dan mengatakan apapun yang ingin dia berikan, dia akan bersama dengan pria manapun. Leng Xicheng marah dan menidurkannya tanpa memikirkan begitu banyak kehilangan akal. Tapi dia masih memiliki ekspresi yang siap mati. Dia sangat marah sehingga dia kehilangan $1.000.000. Dapat dikatakan bahwa Leng Xicheng 3 tahun yang lalu tidak memiliki ketelitian 3 tahun kemudian. Saat ini, ia tidak mungkin memiliki celah sebesar itu dan tidak akan pernah membiarkan dirinya menunjukkan kejahatannya. Sang Xia bisa terlihat seperti apa. Wajar jika ayah berjudi dan berhutang. Tidak peduli siapa yang merayu, dia adalah orang dewasa dengan pemikiran normal. Berhutang judi adalah pilihannya sendiri. Wajar jika orang datang untuk menagih utang. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Siapa yang berutang serakah? Gu Qingqing malah sangat tenang. Beiming Xicheng, aku tidak ingin membuat perhitungan atau apapun denganmu, aku hanya ingin bertanya padamu, setelah 3 tahun menikah dengannya, sekarang aku ingin mendengar kebenaran. Sebenarnya, apa hubungan masalah ini denganmu? Katakan. Petik 2. Apa yang dia katakan? Karena akun itu ada di sana, sebenarnya dia dan Gu Qingqing tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa tidak penting baginya untuk mengakuinya atau tidak. Karena 100% dia yang melakukannya. Dia ingin jawaban, tapi dia ingin dia mengakuinya sendiri dan meminta ketenangan. Qingqing, aku, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, Leng Xicheng terpaksa mati. Bahkan jika ada senjata yang diarahkan ke sebelumnya, dia tidak pernah takut. Tapi menghadapi sepasang mata Gu Qingqing, untuk pertama kalinya dia tahu betapa rasanya takut. Ia meronta sejenak sebelum berkata, Qingqing, aku sayang. Petik 2. Dia telah menikah dengannya selama 3 tahun dan mengenalnya selama 10 tahun. Pertama kali dia mendengar dia mengatakan cinta, ternyata pada kesempatan seperti hari ini. Gu Qingqing benar-benar tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Ini sangat ironis. Ironi yang indah. Terjadi. Ternyata kau mencintaiku. Ternyata kau mencintaiku. Bahkan jika Sang Xia mengatakan ini 1 hari sebelumnya, meskipun dia masih tidak bisa memaafkannya karena menyakiti ayahnya, dia tidak akan merasa sedih dan marah seperti sekarang. Sang Xia bahkan sudah mengatur orang-orang di sekitarku. Dia takut apa yang terjadi antara aku dan Lin Zuyi, bahkan kameranya akan aman. Ternyata kamu benar-benar mencintaiku. 1849 meledak 39. Benar saja, ternyata dia tahu segalanya. He Yumei tahu, kameranya juga tahu, dan ayahnya juga tahu. Selain itu, kakaknya juga sengaja meminta pengacara untuk tidak menyelamatkannya. Dia sengaja membuatnya disiksa. Bahkan ibunya menangis dan memohon, dia sama sekali tidak berpikir serius dan bahkan mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Jika bukan karena bantuan Lin Zuyi, mungkin dia benar-benar akan melihat kakaknya masuk penjara sampai mati. Leng Xicheng panik, Qingqing, kamu jangan seperti ini, bukan itu maksudku. Aku benar-benar memperlakukanmu dengan baik, sungguh. Dia bahkan tidak bisa terus berbicara tentang ini. Penampilannya satu orang dalam 3 tahun pernikahan, untuk merangsang pacar gosip yang sengaja dia cari, setelah bertengkar dengannya dan marah, dia menghukumnya, setelah Su Zipei kembali ke China, untuk membuat hype dan mengabaikan perkembangan skandalnya, 3 hari 2 kali karena sikap mengabaikannya, dan bagaimana dengan jeruk, kameranya juga bagus, dia benar-benar tidak berguna. Ya, kamu sangat benar-benar. Jadi, kamu tidak perlu menghindariku saat mencari wanita. Dia sombong dan mendominasi. Sebenarnya, kenapa dia merasa bersalah? Meskipun ayahnya meninggal di tangannya, dia juga mengatur riba. Pada saat itu, ayahnya menggunakan bunuh diri untuk memaksanya menikahi dirinya yang tidak dia cintai dan mengikatnya selama 3 tahun, dan itu akan menjadi akhir. Qingqing, Sang Xia menusuk titik sakitnya lagi. Leng Xicheng tiba-tiba berdiri dan memegang tangan Gu Qingqing.
Aku sama sekali tidak pernah minum wanita-wanita itu. Aku mencari mereka untuk membuatmu marah dan menarik perhatianmu. Dari awal sampai akhir aku hanya punya kamu seorang wanita. Hanya kamu. Petik 2. Gu Qingqing bahkan malas menjawab kalimat ini, ia hanya tersenyum ringan. Tidak perlu mengatakan Su Zipei, katakan saja Chen Wenji, penampilan yang dia pamerkan di depannya di masa lalu masih terlihat jelas. Dan Leng Xicheng benar-benar mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah memiliki hubungan dengan Chen Wenji. Siapa yang akan percaya dengan kalimat ini? Siapa yang serius? Ini benar-benar lelucon besar. Leng Xicheng semakin panik ketika melihat senyum di wajahnya. Qingqing, aku serius. Aku serius. Setelah pengungkapan, dia membalikkan dan mengeluarkan gambar yang dia rancang dari dalam tas dan membentangkannya di depannya. Titik koma tanda seru. Dan bunga ini. Petik 2. Dia berbalik dan menunjuk ke arah rangkaian bunga itu. Petik 2 petik 2. Aku ingat pertama kali aku menciummu. Kamu berdiri di bawah lentera 8 tahun lalu. Bunga itu mekar di atas kepalamu. Kamu mengenakan rok putih, seperti bunga kamelia putih. Sebenarnya kami sudah bertemu lebih awal. Apakah kamu ingat saat pertama kali masuk kelas 1 SMA, kamu mengenakan rok hijau menari dan ditabrak oleh seorang pria yang mengendarai sepeda dengan helm? Pria itu adalah aku. Aku benar-benar menyukaimu, sungguh. Bahkan Hua-Hua, bahkan ketika kita bersama untuk pertama kalinya, sebenarnya aku sangat sadar, aku hanya ingin memilikimu, aku tidak ingin kamu pergi ke luar negeri bersama Nizining. Aku tak tahan kau bersamanya, tak pernah kembali. Petik 2. Tidak lucu jika terlalu banyak mendengar lelucon. Baginya, begitu juga dengan Leng Xicheng. Bahkan jika itu benar, lalu apa penghinaan dan ketidakpedulian pria itu? 1850 meledak 40. Bagi seseorang, jangan lihat apa yang dia katakan, tapi lihat apa yang dia lakukan. Maaf, selama 10 tahun ini, dia benar-benar tidak bisa merasakan cintanya. Bahkan cincin berlian ketika mereka menikah adalah cincin pertunangan yang dikembalikan kepada Su Zipei. Dia meninggalkannya dengan jijik, seolah-olah semua yang dia miliki adalah milik Su Zipei. Jadi dia membenci permata dan tidak menyukai perhiasan. Cincin pernikahan yang paling berharga dalam hidup bisa begitu saja. Bahkan jika dia memberinya ribuan batu permata lagi, apa gunanya? Dia berpikir bahwa selama dia memberikan semua yang dia miliki, dia tidak berharap kehilangan nyawa ayahnya. Kalau begitu katakan padaku, kamu tidak menyerang ayahku, katakan saja. Leng Xicheng tiba-tiba menjadi bisu. Ia bisa mengatakan berkali-kali, aku mencintai. Ia bisa membuktikan cintanya berkali-kali. Bahkan kamera dan He Yumeng dapat membuktikan bahwa ini adalah cara kecil yang dia takutkan akan terjadi sesuatu padanya. Satu-satunya kematian ayahnya adalah misteri yang tidak terpecahkan. Gu Qingqing menatap seperti ini, matanya mulai dari keraguan, kekecewaan, penyesalan, kegembiraan, hingga kefanatikan, dan akhirnya sekarang, tetapi ada sedikit rasa malu dan rasa sakit. Jelas-jelas dia sudah menyiapkan segala macam persiapan dan sudah lama meninggal. Tapi melihat adegan ini, dia harus mengatakan bahwa hatinya masih akan sakit, seperti kebencian yang abadi yang tiba-tiba menghantam hatinya pada saat ini. Dia sangat membencinya. Ketika dia paling membencinya, dia ingin menggigit dagingnya satu persatu. Saat yang paling menyakitkan, dia ingin mengambil pisau dan menekan ratusan ribu di jantungnya, dan membiarkan dia merasakan rasa sakitnya. Terutama ketika anaknya sudah tiada, dia benar-benar memiliki keinginan untuk membunuhnya. Tapi melihat wajahnya saat ini, dia tahu dia pantas mendapatkannya, aku tidak tahu bagaimana melawan dia. Dia membencinya, bahkan lebih membenci dirinya sendiri. Jelas-jelas pria ini telah menyakiti keluarganya, tapi dia tetap tidak bisa membencinya. Rasa sakit yang ditahannya selama ini seakan juga telah menggetarkan hati Leng Xicheng dalam sekejap. Ia mengulurkan tangannya untuk memegang pundaknya, Qingqing, kita sudah menikah selama 3 tahun, dan sekarang akhirnya membaik. Kita semua akan mempersiapkan pernikahan. Ada yang tidak bisa menjadi masa lalu. Dia tidak mengakui secara langsung, apa yang dia maksud dengan kalimat ini jelas sedang terjadi. Benar, dia berada di balik layar. Bahkan jika dia melakukan 10 kali lagi, dan ada 10 anak haram lainnya, itu tidak akan lebih menyakitkan daripada saat ini. Xicheng, kamu tahu, kondisi keluargaku tidak bagus,
dan ibuku menyayangi kakakku sejak kecil. Aku juga diintimidasi di sekolah, dan di keluarga Su, aku diperlakukan sebagai orang yang rendah. Sejak kecil, hanya ayah yang paling menyayangi aku. Suaranya halus, dan matanya bahkan lebih jernih seperti plankton. Hanya air mata yang jatuh di sudut matanya, dan wajah itu tiba-tiba melintas. Kamu bisa minta maaf padaku, dan kamu bisa melakukan lebih banyak hal brengsek yang tidak aku pedulikan. Tapi kamu tidak boleh menyakiti keluargaku, terutama ayahku. Aku tahu dia haus anggur dan rakus, tapi dia yang terbaik untukku. Kenapa kamu membuat putus asa? Qing Qing, Sang Xia tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak ingin memaksanya mati. Aku hanya ingin bikin kamu sedikit malu, bikin kamu terpisah dari Ni Zining, bikin aku jadi penyelamat kamu. Aku benar-benar tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Petik 2. Selanjutnya bab 1851 pilihan 1.